Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Santosa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa sampai di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh keberkahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mengisi bulan ini dengan amal-amal saleh dan menjadikan semua amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan diri kita daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati din azzakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jannati ghurafan." Di surga itu, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah kamar, kata Nabi SAW. Yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar, kata Nabi, yang dari luar terlihat dalamnya dan dari dalam terlihat luarnya. Artinya kalau dari dalam terlihat yang ada di luar, dan kalau di luar terlihat yang ada di dalam. Maka para sahabat Nabi SAW yang mendengar kabar tersebut, mereka pun kemudian bertanya kepada Nabi SAW, "Liman ya Rasulullah? Untuk siapa kamar yang begitu indah? Untuk siapa kamar yang begitu hebat ini wahai Nabi SAW?" Sahabat bertanya agar mereka bisa tahu seperti apa orang yang akan memilikinya. Sehingga ketika mereka tahu orang yang akan memilikinya seperti ini, maka para sahabat akan berlomba untuk beramal atau untuk melakukan berbagai macam amalan yang dipersyaratkan untuk menjadi pemilik daripada kamar-kamar tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, "Qala liman atabal kalam." Untuk orang-orang yang tutur katanya baik, wa at'amat ta'am, dan orang-orang yang memberikan makan, wa adama siyam, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan untuk mereka yang juga selalu berpuasa serta mereka yang selalu sholat di waktu malam dalam keadaan manusia sedang tertidur. 4 sifat ini disebutkan oleh Nabi SAW sebagai sifat orang-orang yang berhak atas kamar-kamar yang ada di surga tersebut. Dan 4 sifat ini ternyata bisa diwujudkan di dalam bulan Ramadan. Maknanya di bulan Ramadan sifat ini begitu kuat untuk harus dikerjakan oleh orang-orang tersebut. Maka ini kesempatan bagi kita untuk menjadi salah satu daripada pemilik kamar-kamar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bukan hanya di dalam Ramadan saja, tidak. Ketika kita bisa melakukan semua itu di dalam bulan Ramadan, dimaknai Ramadan sebagai tempat latihan kita yang akan menjadikan semua yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan akan tetap bisa kita lakukan di luar daripada bulan Ramadan. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, "Aqabal liman aqabal kalam." Untuk orang yang tutur katanya baik, artinya perkataannya lembut, perkataannya itu bagus, dia tidak pernah ngomong dusta, dia tidak pernah ngomong kotor, perkataannya selalu membuat orang senang untuk mendengarnya. Dan berkata baik, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wahfid janahaka lil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya rendahkan suara kalian, rendahkan tutur kata kalian itu di antara orang-orang yang beriman. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hubungannya dengan Ramadan? Bahwasanya ternyata berkata-kata yang baik, berkata-kata yang benar itu adalah salah satu yang harus dilakukan oleh seseorang di dalam bulan Ramadan. Kenapa harus lakukan? Karena ketika mereka mengindahkan, tidak mau tahu dengan kata-katanya, mau kotor, mau baik, mau jelek, mau dusta, mau segala macam, maka orang yang tidak peduli dengan perkataannya, maka sungguh semua Ramadan puasa yang dia lakukan tidak ada nada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amila bih
Falaisa lillahi hajah ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Orang-orang yang tidak meninggalkan perkataan kotor, tidak meninggalkan perkataan kotor dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek, maka bagi mereka ini Allah tidak punya hajat, Allah tidak punya urusan dengan mereka ini puasa, meninggalkan makan dan minum mereka. Artinya semua yang mereka lakukan daripada urusan berpuasa mereka sama sekali tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu pahala daripada puasa ini adalah pahala yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lah illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal anak Adam itu untuknya, tapi puasa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia untukku dan aku nanti yang akan membalasnya secara khusus bagi urusan orang berpuasa. Lalu bagaimana halnya ketika dia telah berpuasa, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya, lalu kemudian Allah mengatakan, aku tidak punya hajat dengan puasa yang engkau lakukan. Sungguh satu kerugian yang akan dialami oleh orang tersebut. Kemudian sifat yang kedua yang dikatakan oleh Nabi SAW, wa at'amat ta'am, orang-orang yang memberikan makan. Kalau kita buka di dalam Al-Quran atau kita baca di dalam Al-Quran, akan banyak sekali ayat yang menganjurkan kita untuk memberi makan kepada orang lain. Dan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di banyak tempat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ketika Allah menyebutkan orang-orang yang al-abrar, gelar orang sebagai al-abrar. Allah katakan salah satu sifat mereka, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Salah satu sifat al-abrar adalah mereka ini memberikan makanan mereka, makanan yang mereka suka. Kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada anak-anak yatim, bahkan kepada para tawanan perang. Mereka bagikan makanan tersebut. Memberikan makanan kepada orang lain adalah sebuah perbuatan yang sungguh sangat dianjurkan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam puasa kita punya kesempatan untuk berbagi makanan dengan orang-orang lain, yakni dengan cara membukakan orang yang berpuasa. Kata Nabi, orang yang membukakan puasa akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Artinya apa, Pak? Kalau kita membukakan 3 orang untuk berpuasa, maka hari itu kita punya 4 pahala orang berpuasa. Kita sendiri tapi punya pahala 4. Kita bukakan 10 orang, kita punya 11 pahala orang yang berpuasa untuk diberikan kepada kita. Artinya apa? Mungkin kita puasa cuma 30 hari dalam 1 bulan, akan tetapi kita mempunyai pahala mungkin bisa 100 atau 200 atau 1000 dengan sebab memberikan makan atau membukakan orang-orang yang berpuasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma mu'min at'ama mu'minan 'ala ju'in at'amahu Allahu min thimaril jannah. Siapapun orangnya, kata Nabi SAW, dari kalangan orang-orang bermukmin, orang-orang beriman, at'ama mu'minan, mereka ini memberi makan orang-orang yang beriman, a'ala ju'in, dalam keadaan orang yang beriman tadi kelaparan, lalu dia kasih makan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala at'amahu Allahu min thimaril jannah. Nanti di akhirat Allah akan kasih dia makanan dari buah-buahan surga. Ini salah satu anjuran untuk kita berbagi di dalam urusan makanan, dan itu terjadi di dalam bulan Ramadan. Artinya perkara pertama, membaguskan perkataan kita, itu kita lakukan dalam bulan Ramadan. Bahkan kita diajak orang untuk berkelahi, Nabi mengatakan, katakan pada orang yang ajak kamu untuk berkelahi, inni mru'un sha'im, aku ini orang yang sedang puasa, aku tidak mau berkelahi. Lalu berbagi makanan, suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa adamas siyam, dan orang-orang yang senantiasa berpuasa. Maknanya ketika kita di dalam bulan Ramadan pastilah kita berpuasa. Tapi tujuan berpuasa ini tadi untuk mengajarkan, untuk sebagai madrasah bagi kita, agar ketika di luar daripada Ramadan kita pun memudahkan diri kita untuk melakukan puasa-puasa sunnah. Yang keempat, kata Nabi SAW, wasalla bin laili wan nasu niyam, dan orang-orang yang sholat di waktu malam sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Artinya apa itu, Pak? Artinya orang-orang yang melakukan sholat di saat manusia sedang lalai. Orang tidak peduli dengan sholat, tapi dia tetap mengerjakan sholat. Di bulan Ramadan itu ada namanya sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah qiyamul lail. Ketika masuk dalam bulan Ramadan namanya qiyamul Ramadan. Dan qiyamul Ramadan ini nama lainnya adalah sholatut tarawih. Dan sholat ini adalah sholat yang rentan untuk dilalaikan oleh orang lain. Biar hendak bukti, saya mau tanya, hari pertama, kedua, ketiga Masjid Santosa ini orangnya siapa? Masih ini aja, Pak.
sampai keluar-keluar mungkin bisa diberi tenda kalau kadang-kadang saking banyaknya orang. Tapi setelah berjalan waktu, apa yang terjadi? Softnya makin maju, orangnya makin sedikit. Nanti ini taksiran saya, malah mudah-mudahan salah taksiran saya ini. Karena kalau sudah seminggu lagi hendak hari raya, yang ada di masjid itu orang-orang yang biasa ke masjid. Artinya yang zuhur, asar, maghrib, isya, ya orangnya itu aja. Orang-orang yang lain sudah pergi semua. Tidak lagi mereka untuk mendatangi sholat tarawih. Padahal qiyamul Ramadan, sholat tarawih ini salah satu sebab, kata Nabi, seseorang mendapatkan ampunan di sisi Allah. Apa kata Nabi? Man qama Ramadan, siapa yang melakukan qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan dengan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, semua dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi justru manusia lalai dengan perkara ini. Maka perkara-perkara yang dilalaikan oleh manusia, ketika ada orang yang menekuninya, melakukannya, maka sungguh itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadanya. Salah satu kebaikannya adalah Allah akan memberikan salah satu kamar-kamar tersebut untuk orang-orang yang melakukan ini di akhirat kelak. Maka ini 4 perkara yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Tetapi sekali lagi, bukan hanya terbatas di dalam Ramadan saja, tetapi ini menjadi permulaan bagi kita di dalam Ramadan untuk melatih diri kita, yang kemudian akan kita lanjutkan nanti setelahnya, setelah kita lepas daripada Ramadan. Jangan sampai ketika kita di dalam Ramadan, kita dalam keadaan saleh, dalam keadaan baik, dalam keadaan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika keluar daripada Ramadan, kita akan kembali menjadi orang-orang yang lalai kepada urusan-urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti seorang wanita yang dia kemudian membuat kain dengan menenun benang-benangnya untuk menjadi kain. Ketika kain itu sudah jadi, apa yang dia lakukan? Naqadat ghazlaha, dia rusakkan lagi kainnya, dia cabuti lagi jadi benang-benang kembali. Padahal sudah menjadi kain, dia uraikan lagi benang-benangnya, dan kemudian kain itu tidaklah berubah menjadi sebuah kain lagi. Maka jangan seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah bisa baik belajar di dalam madrasah Ramadan ini, maka hendaklah semua kebaikan ini kita mohon pertolongan kepada Allah agar bisa kita lakukan di luar daripada bulan Ramadan. Ini kira-kira yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita kebaikan daripada bulan yang mulia ini, dan menjadikan kita orang-orang yang istiqamah bahkan di dalam Ramadan serta nanti di luar daripada bulan Ramadan. Aku qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.